Halo semua, selamat datang kembali ke kuliah online Sosiologi Pertanian bersama saya Angga Dwi Artama. Di pertemuan yang lalu, saya menyinggung sedikit tentang imajinasi sosiologis. Apa sih sebenarnya imajinasi sosiologis itu? Untuk bisa menjawab itu, saya ingin mengajak kalian mendengarkan cerita tentang masyarakat pertanian. Kita tahu kalau petani-petani kecil di seluruh dunia mengalami tekanan yang cukup besar. Dari mulai harus memproduksi pangan di lahan yang terbatas, perubahan iklim yang menyebabkan gangguan cuaca dan kegagalan panen, sampai jeratan hutang yang memperburuk keadaan. Tapi dari semua fenomena itu, mungkin kasus bunuh diri petani adalah salah satu yang banyak diangkat di media dan menarik dalam kacamata sosiologis. Di India khususnya, kasus bunuh diri petani terjadi cukup banyak, dan The Guardian di tahun 2002 memberitakan bagaimana sejak tahun 95, bunuh diri petani terjadi salah satunya disebabkan oleh ketergantungan para petani terhadap benih kapas transgenik yang dengan adanya fluktuasi harga yang cukup drastis dan kegagalan panen menyebabkan mereka terjerat dalam hutang yang cukup besar. Bunuh diri petani bukanlah perilaku individu. Ini adalah suatu fenomena sosial atau gejala sosial yang kalau kita lihat dalam kacamata sosiologi disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih luas lagi dan struktur sosial yang lebih kompleks. Sosiologi adalah cara kita untuk melihat dunia. Ini adalah cara kita memahami gejala-gejala sosial dan kaitannya dengan gejala-gejala yang lain. Sosiologi pada awalnya dibangun untuk membantu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Apabila kita bisa memahami gejala-gejala sosial tersebut dan faktor yang menyebabkan terjadinya hal itu, maka kita bisa memperbaiki permasalahan yang ada di masyarakat dan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Di dalam melihat sosiologi, kita perlu membangun apa yang disebut imajinasi sosiologis. Di dalam bukunya, Charles Wright Mills, seorang sosiolog dari Amerika, bercerita tentang apa itu imajinasi sosiologis, yaitu kemampuan kita untuk bisa berpikir kreatif dan menyadari bahwa ada hubungan antara individu dengan masyarakat yang lebih luas. Charles Wright Mills mendorong kita untuk membangun suatu perspektif bahwa penyebab permasalahan sosial bukanlah individu semata, tapi struktur yang lebih kompleks di masyarakat. Apa yang menyebabkan kejahatan adalah kemiskinan, dan kemiskinan juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam sosiologi, kita biasa mendengar dengan istilah narasi besar atau grand narrative yang menjelaskan fenomena-fenomena besar di dalam satu kerangka teori yang besar. Di sosiologi ada 3 setidaknya pendekatan atau narasi besar tersebut. Yang pertama adalah struktural fungsionalisme, yang kedua adalah struktural konflik, dan yang ketiga adalah konstruktivisme. Saya akan coba menjelaskan secara singkat satu demi satu, tapi penjelasan yang lebih dalam tentang teori bisa kalian saksikan di video-video selanjutnya. Struktural fungsionalisme berbicara tentang masyarakat yang menuju kestabilan. Menurut Auguste Comte misalnya, atau Emile Durkheim, masyarakat berkembang dari yang bersifat primitif atau sederhana menjadi semakin kompleks di masyarakat yang modern. Dari semua itu, ada yang disebut dengan solidaritas. Masyarakat terikat secara bersama melalui solidaritas itu yang dibangun oleh kesadaran kolektif. Di masyarakat yang sederhana, yang primitif, solidaritas itu dibangun secara bersama karena satu kesamaan peran. Tapi di dalam masyarakat modern, terjadi yang disebut pembagian kerja. Ada yang berperan sebagai dokter, ada yang berperan sebagai guru, sebagai pemimpin, atau pekerja. Pembagian peran ini membuat masyarakat bisa dilihat layaknya sebuah tubuh, di mana ada organ-organ yang berfungsi secara berbeda, tapi untuk satu tujuan bersama. Permasalahan di masyarakat kemudian dianalogikan sebagai penyakit di dalam tubuh, yang perlu diobati atau disembuhkan supaya tubuh bisa bekerja lebih baik. Struktural konflik melihat hal ini secara berbeda. Menurut pandangan struktural konflik, masyarakat tidak menuju satu kestabilan, tapi justru konfliklah yang mencirikan adanya masyarakat dari dulu sampai sekarang. Sejak peradaban manusia selalu terjadi konflik, baik antara raja-raja dengan rakyat jelata, antara tuan tanah dan pekerja, antara buruh dan pemilik modal, sampai sekarang. Konflik, menurut Karl Marx, ibaratnya suatu dialektika. Ada tesis, ada antitesis, dan ada sintesis menuju sesuatu yang baru.
Dua pandangan ini, strukturalisme fungsional dan struktural konflik, bisa dilihat sebagai pandangan besar tentang sosiologi, atau kita sebut sebagai makrososiologi, yang melihat bahwa struktur masyarakat yang lebih besar mempengaruhi individu-individu. Di sisi lain, George Herbert Mead dan yang lain berbicara tentang hal yang berbeda, tentang konstruktivisme, di mana perilaku-perilaku individu, hubungan antara satu individu dengan yang lain justru membangun struktur sosial. Jadi misalnya bagaimana kita berperilaku terhadap orang tua, terhadap guru, atau bagaimana kita berkendara di jalan dengan mengikuti aturan lalu lintas, itu adalah satu bentuk kesepakatan-kesepakatan. Dan melalui kesepakatan itu, kita membangun struktur sosial yang lebih kompleks. Apa sebenarnya implikasi dari 3 narasi besar ini terhadap cara kita melihat masyarakat pertanian? Nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Jadi, stay tune di kuliah online Sosiologi Pertanian. Sampai jumpa.